Sampurasun dulur-dulur, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Akang di Sanekal Series. Ya, kali ini Akang akan menceritakan tentang The Cleveland Torso Murder atau seorang pembunuh berantai tak dikenal yang aktif di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pada tahun 1930-an, pembunuhan itu didefinisikan oleh pemotongan 12 korban yang diketahui dan pembuangan jenazah mereka di lingkungan miskin Kingsbury Run. Jumlah resmi pembunuhan yang dikaitkan dengan pembunuhan Cleveland Torso adalah 12 korban. Meskipun penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa mungkin ada sebanyak 20 korban. 12 korban yang diketahui sebelumnya di antara tahun 1935 dan 1938. Korban pertama yang kepalanya dipenggal dan dikebiri bernama Edward W. Undersea ditemukan di kaki Jackson Hills 23 September 1935. Dia diidentifikasikan oleh Biro Identifikasi Pidana dengan sidik jarinya. Undersea ditemukan tergeletak sekitar 30 kaki atau 9,1 km dari John Doe 1. Sedangkan John Doe 1, korban kedua, adalah tubuh laki-laki yang tidak pernah diidentifikasi. Lalu, pada sekitar tahun 1934, kepolisian Cleveland memotret Florence Polillo, korban nomor 3 dari pembunuhan Torso, merupakan satu-satunya foto yang diketahui tentang dirinya. Florence Polillo diidentifikasikan melalui sidik jari tangan kanannya. Dia dikenal di kepolisian Cleveland sebagai pramusaji. Setengah bagian bawah tubuhnya, dua paha, lengan kanan, dan tangan ditemukan di belakang pabrik manufaktur hard, terbungkus koran dan dimasukkan ke dalam dua keranjang setengah gantang. Sedangkan kepalanya tak pernah ditemukan. Cetakan plesteran topeng kematian dari kepala korban torso nomor 4 dibuat supaya dapat mengidentifikasikan dirinya. Kemudian ditampilkan pada pameran danau besar tahun 1936 sampai 1937 dengan harapan bahwa satu dari jutaan pengunjung itu dapat mengidentifikasikan korban tersebut. Hasilnya, dia tetap tidak teridentifikasi sehingga sekarang. Kemiripan plester dari korban pembunuh torso ini dibangun dari pengecoran tengkoraknya. Dia akhirnya diidentifikasi sebagai Rose Wallace oleh putranya. Korban dari pembunuhan torso biasa yang diidentifikasi tidak pernah ditentukan, meskipun ada beberapa pengecualian. Korban nomor 2, 3, dan 8 semua korban laki-laki dan perempuan tampaknya berasal dari masyarakat kelas bawah di era Cleveland. Banyak yang dikenal sebagai pekerja miskin yang tidak punya tempat tinggal selain kota-kota kumuh di daerah yang dikenal sebagai Cleveland Flats. The torture murderers selalu memenggal kepala dan memotong-motong korbannya. Kadang-kadang memotong tubuh korban sampai setengah atau memotong pelengkapnya seperti tangan, kaki, ataupun kepalanya. Sebagian besar korban laki-laki dikebiri dan beberapa korban menunjukkan bukti perlakuan kimia yang diterapkan pada tubuh mereka. Banyak korban ditemukan setelah jangka waktu yang cukup lama setelah dari kematian mereka. Kadang-kadang ada yang ditemukan lebih dari 1 tahun. Di era itu, ilmu pengetahuan forensik masih belum maju. Faktor itulah yang menambah rumit untuk mengidentifikasi korban-korbannya. Dan juga terutama karena kepala korban yang sering tidak ditemukan. Itu yang bikin sulit untuk mengidentifikasi korban-korban. Elliot Ness, Direktur Keselamatan Publik Cleveland, posisi dengan otoritas atas Departemen Kepolisian dan layanan tambahan, termasuk pemadam kebakaran. Reputasi sebagai pemimpin The Untouchables telah membuatnya menjadi karakter yang tak tergantikan. Ness berkontribusi pada penangkapan dan interogasi pada salah satu tersangka utama, yaitu Dr. Francis S. Sweeney, serta pembongkaran dan pembakaran Kingsbury, dari mana si pembunuh mengambil korbannya. Lalu, pada 24 Agustus 1939, seorang warga Cleveland bernama Frank Dolezal, 52 tahun, ditangkap sebagai tersangka dalam pembunuhan Florence Polillo
Dia kemudian meninggal dalam keadaan yang mencurigakan di penjara Cuyahoga. Sebagian besar peneliti menganggap pembunuhan kanonik terakhir adalah pada tahun 1938. Salah satu orang dicurigai adalah Dr. Francis E. Sweeney. Sweeney adalah veteran Perang Dunia I yang merupakan bagian dari unit medis yang melakukan amputasi di lapangan. Sweeney kemudian diwawancari secara pribadi oleh Elliot Ness yang mengawasi penyelidikan resmi atas pembunuhan dalam kapasitas sebagai Direktur Keselamatan Cleveland. Selama interogasi, Sweeney dikatakan telah gagal melewati 2 mesin poligraf yang sangat awal tes. Kedua tes itu diurus oleh ahli poligraf Leonard Killier yang memberitahu Ness bahwa dialah pembunuhnya. Lalu pada tahun 1997, teori lain mendalilkan bahwa mungkin karena pembunuhan dapat dilakukan oleh orang yang berbeda. Ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil otopsi tidak dapat disimpulkan. Pemeriksaan Cuyahoga County, Arthur J. Pierce, mungkin tidak konsisten, apalagi pemotongan mayat itu ahli atau sembrono. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang diketahui secara pasti adalah bahwa semua korban pembunuhan itu dipotong-potong atau bisa dibilang dimutilasi. Nah, cukup segitu aja cerita kasus tentang Cleveland Torso Murderer. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, klik like dan juga subscribe, jangan lupa ya. Sampurasun semuanya.